Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suhardi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Untuk kali ini saya akan praktek supervisi akademik berbasis kucing bersama rekan sejawat saya, guru bahasa Indonesia, Bu Marlia Kusumawati, SPD. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ada sibuk atau enggak hari ini? Alhamdulillah kebetulan hari ini jamnya sudah terisi jam 1.23. Oke, terima kasih Bu Lila sudah sudah mau membantu saya untuk menjadi model dalam supervisi akademik berbasis kucing. Ini sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Nah, ini Bu ya, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan melaksanakan supervisi. Nanti saya akan masuk ke kelas panjenengan besok ya rencananya ya. Rencananya besok saya akan masuk ke kelas panjenengan. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pembelajarannya, tapi jangan dijadikan beban, karena ini sebagai supervisi ini sebagai nanti bisa kita saling sharing belajar. Ini bukan menilai atau apa ya, ini sebagai nanti kita melihat seperti apa pembelajarannya, kita sharing. Saya belajar dari jenengan, mungkin jenengan bisa menemukan apa yang bisa lebih ditingkatkan lagi dan seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan supervisi besok, sebelum ke kelas pada pertemuan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang rencananya besok akan diajarkan di kelas apa Bu? Rencananya saya melakukan tujuan pembelajaran mengenai menelaah unsur buku, baik buku fiksi maupun buku non fiksi yang mereka baca, seperti itu Pak. Oh, berarti tujuannya telaah buku ya, telaah buku fiksi dan non fiksi. Oke, terus kan ada area pengembangan yang target utama yang ingin dicapai, di situ apa Bu, area pengembangannya? Area pengembangan yang hendak saya capai itu lebih ke pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat siswa, seperti itu. Jadi nanti anak membaca bukunya sesuai dengan minatnya mereka, seperti itu Pak. Oh, berarti nanti diferensiasinya itu berdasarkan minat ya. Jadi nanti kalau misal ada anak yang minat apa, masak gitu, cari buku yang tentang masakan, yang hobinya tentang olahraga, berarti carilah buku-buku yang berbau olahraga. Misal, oh iya, jadi nanti ada semacam tes dulu ya Bu ya, tentang minat masing-masing siswa ya. Ya, jadi sebelum pembelajaran saya nanti mencari informasinya dulu, minat mereka itu apa, hobi mereka itu apa, jadi nanti dikelompokkan sesuai dengan minatnya mereka. Oh iya, berarti nanti dalam bentuk kelompok telaahnya sesuai minat masing-masing. Oh iya, berarti nanti ada diferensiasinya di situ. Terus strategi yang dipersiapkan seperti apa ini kira-kira? Strateginya tentunya tadi pembentukan kelompok sesuai dengan minatnya mereka. Terus mereka mencari buku di perpustakaan yang sudah ada di sekolah. Jadi mereka secara berkelompok mencari buku sesuai minat mereka, lalu mereka membaca secara bersama, kemudian mereka menelaah buku tersebut secara unsurnya. Jadi mereka mencari unsur buku fiksi ataupun non fiksi yang mereka baca, seperti itu. Oh iya, berarti sudah kelompok mencari buku, terus menelaah bersama-sama, nanti unsur-unsurnya apa aja di situ, misalnya belajar mungkin presentasi lagi di kelas itu ya. Endingnya nanti mereka presentasi, terus kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Oke, berarti benar satu pertemuan itu nanti kita sudah belajar fiksi, terus non fiksi dan lain-lain, belajar banyak ya. Literasinya juga pun bisa diperoleh. Literasinya, oke, iya.
Terima kasih, keren ini rencana yang keren dan saya sebenarnya tidak sabar untuk menunggu kita pertemuan besok bersama-sama di kelas. Insya Allah ini rencananya sudah bagus sekali. Seperti itu untuk percakapan awal dengan Bu Marlia. Kita ketemu lagi besok. Besok Bu Marlia akan masuk kelas. Di kelas berapa ya Bu Lia? Di kelas 8E Pak. Di kelas 8E kita masuk besok. Kita tunggu apakah besok bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kalau rencananya sudah keren ya. Kita bisa berjalan baik dan nanti setelah itu kita lakukan lagi pertemuan untuk mendiskusikan apa yang sudah terjadi setelah pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
Akyong merupakan salah satu tokoh dalam novel Laskar Pelangi, adalah keturunan Tionghoa yang menjadikan mahar sebagai sukunya. Meski buruk rupa, namun baik hati dan suka menolong. 6. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco saat dewasa. Ia bekerja sebagai kuli. Sheldon merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan. Namun ia mempunyai cita-cita menjadi aktor. Berkat kerja kerasnya, ia berkesempatan menjadi aktor meskipun perannya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah pelaksanaan supervisi pembelajaran di dalam kelas. Kali ini masih bersama rekan sejawat saya, Bu Marlia, guru bahasa Indonesia. Selamat siang, Bu Marlia. Sehat? Selamat siang, Pak Suharti. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk? Alhamdulillah sudah selesai, Pak, pembelajarannya. Oke, ya. Gini Bu, kan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi, kita berbincang-bincang, terus melaksanakan observasi di dalam kelas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kita berbincang-bincang lagi, kita lihat hasil observasi kemarin. Mari kita menemukan langkah baik apa yang ke depan yang bisa memperbaiki pembelajaran kita. Gini Bu, ada beberapa hal yang nanti saya tanyakan, dengan bisa menjelaskan secara rinci dan ya santai aja gitu ya. Yang pertama, ini kita melakukan refleksi tentang kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Saya sampaikan hasil observasi saya ya. Nah, hasil observasi saya ketika pas pelaksanaan observasi. Oh iya ini. Yang saya lihat ketika kemarin dalam kelas itu keaktifan murid sudah terlihat, terutama pada waktu proses mengumpulkan data di dalam perpus ya. Di dalam perpus itu sudah terlihat mereka melakukan analisis, telaah unsur-unsur bacaan fiksi dan non fiksi di dalam perpustakaan. Itu kemarin mereka semangat sekali, mungkin mereka asik karena mereka membacanya memang sesuai dengan minat mereka ya. Jadi saya lihat sih menurut saya sudah berjalan dengan baik, hampir sama dengan apa yang direncanakan. Itu pandangan saya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dengan mungkin perasaan jenengan ya. Gimana rasanya setelah pembelajaran kemarin, sudah lega? Menurut saya perasaan saya untuk pembelajaran kali ini ya Pak, dengan pembelajaran yang sebelumnya itu hari yang waktu itu sangat lebih menyenangkan bagi anak. Jadi anak itu pembelajarannya dilakukan di luar kelas, mereka memanfaatkan perpus, jadi mungkin mereka tidak merasa bosan kalau pembelajaran di kelas terus. Selain itu mereka membacanya sesuai dengan minat baca mereka. Jadi kalau yang sukanya novel, mereka baca novel. Yang suka lebih ke hobi, misalkan olahraga, membacanya buku-buku tentang olahraga. Jadi memang lebih antusias daripada pembelajaran yang biasanya ya. Oke, ya. Nah, gini, mungkin setelah supervisi ini harapannya jenengan apa? Harapan tentunya satu, bisa meningkatkan nilai akademik mereka, prestasinya bisa lebih meningkat, terus minat belajarnya mereka juga lebih meningkat, dan khususnya lagi untuk literasinya juga lebih ditingkatkan seperti itu. Iya, oke. Berarti kepingin intinya prestasi mereka selalu meningkat gitu ya. Nah, terus ketika kegiatan kemarin kan menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik. Kalau menurut Ibu, kalau skala 1 sampai 10 itu kemarin sudah pada capaian pada titik mana itu? Kalau dilihat dari skalanya belum sempurna Pak, belum utuh 10 yang saya harapkan, paling hanya di capaian 8 lah seperti itu Pak. Jadi ya. Harapannya bisa mencapai 10 ya. Iya, betul. Nah itu berarti ada sesuatu yang masih belum sesuai dengan harapannya jenengan kan? Betul. Nah itu
yang belum sesuai bagian mananya? Kalau belum sesuai itu kan menelaah buku fiksi dan non fiksi. Tetapi kemarin anak lebih cenderungnya ke buku yang fiksi, Pak. Ya? Kalau untuk buku yang non fiksi mereka masih kurang. Oh, berarti memang diferensiasinya masih tetap condong kepada yang fiksi gitu ya? Oke. Tetapi secara sintak pembelajarannya sudah sesuai karena saya kan menggunakan discovery learning, tahapannya sudah sesuai dengan harapan seperti itu. Oke, berarti memang karena mungkin apa ya masih kebanyakan anak condong kepada bacaan fiksi ya, jadi yang menelaah non fiksi baru sedikit anak gitu. Berarti itu apa yang masih belum sesuai dengan harapan jenengan. Kalau yang sudah bagus kemarin apa ini yang sudah bagus, mereka capaian dalam analisis, memang pengambilan datanya mereka sudah sesuai, sudah bisa, sudah mampu. Terus kegiatan presentasi juga mereka bisa mengungkapkan presentasinya dengan bagus, apalagi kemarin kan presentasinya mereka buat dalam Canva seperti itu, Pak. Oh iya, berarti memang cara mereka menganalisis dan mempresentasikannya sudah bagus ya, ini perlu dipertahankan ya. Nah, terus gini, kalau tadi ada kendala dalam hal bacaan anak masih banyak yang buku fiksi, itu kira-kira kendalanya apa itu? Masalahnya apa? Masalahnya mungkin anak lebih senang bacaan yang untuk hiburan. Padahal kalau untuk buku non fiksi itu kan banyak sekali seperti ensiklopedia, itu kan banyak, cuma mungkin mereka belum mengenal untuk ensiklopedia. Berarti itu merupakan suatu masalah ya, karena mereka belum mengenal bacaan-bacaan lain. Terus ke depan solusinya kan kalau tadi 8 ke 10 kan berarti masalah itu harus diselesaikan ya. Itu kira-kira gambaran solusinya seperti apa? Untuk solusinya akan memberikan beberapa referensi bacaan yang non fiksi. Kalau mereka itu kan baca non fiksi cenderung ke buku pelajaran, buku ilmiah, yang bacaannya itu terlalu berat bagi mereka. Nah, nanti saya mencoba untuk mengenalkan beberapa buku ensiklopedia. Alhamdulillah di perpustakaan itu ada beberapa seperti teknologi, terus tentang hobi, itu ada banyak sekali. Itu bisa saya manfaatkan. Jadi mungkin itu nanti saya coba di kelas lain agar hasilnya lebih maksimal. Oke, iya. Memang memang ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin anak belum mengenal ensiklopedia seperti apa, ketika disuruh baca ya belum tahu asiknya gitu ya. Oke, ya sudah bagus ya, itu sudah rencana yang ada rencana. Jadi tadi ada masalahnya, tapi terus jenengan sudah bisa memikirkan solusinya. Itu berarti ya insya Allah progres ke depan bagus. Kira-kira itu mau dilaksanakan kapan itu mengenalkan anak ke? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, Pak. Itu nanti saya coba di kelas yang lain seperti itu. Kalau untuk kelas ini kan sudah pernah, jadi saya coba ke kelas lain, semoga hasilnya lebih bagus. Saya mengenalkan, kalau kemarin kan memang saya tidak mengenalkan, ini loh buku fiksi, referensinya ini, terus buku non fiksi seperti ini. Itu kemarin saya memang benar-benar melepaskan ke anak untuk mencari bukunya. Mungkin kalau besok lebih diberikan informasi atau referensi bacaannya seperti itu. Jadi mungkin anak sudah ada pandangan, oh ya kalau buku non fiksi saya tidak harus membaca jurnal ilmiah seperti itu. Iya. Oke, berarti memang ya seperti itu fungsinya kita berdialog. Jadi ketika mungkin merasa masih ada kekurangan, kita dialog, ternyata bisa menemukan sebuah jalan keluar ya memang saya juga jadi belajar dengan jenengan bagaimana solusinya pakai cara yang lain. Itu akan menyempurnakan pembelajaran kita sehari-hari. Mungkin juga referensi buku itu tidak harus dari perpustakaan karena kan perpustakaan juga terbatas. Mungkin anak bisa saya minta untuk membawa buku dari rumah, kan otomatis buku yang dari rumah adalah buku yang mereka sukai seperti itu. Oke, iya, keren sekali, itu berarti melibatkan keterlibatan mereka, jadi mereka merasa lebih memiliki. Juga bisa juga kita nanti memanfaatkan sumber bacaan dari rumah, internet juga kan banyak sekali. Juga bisa. Ya. Terima kasih Bu, ini sudah luar biasa, berarti
sudah ada titik temunya, terus rencana ke depannya, terus lagi sebentar ya, refleksi tadi sudah, umpan balik sudah. Nah, rencana tindak lanjut ini, ada rencana tindak lanjut. Kalau kemarin kan aktivitas pengembangannya pada diferensiasi berdasarkan minat ya. Nah, ini ke depan kira-kira punya gambaran lagi untuk mengembangkan tentang diferensiasi apa itu berdasarkan apa? Mungkin lebih ke produk kali ya Pak. Produk, Saya ya? mencoba untuk diferensiasi produk seperti hasil yang sesuai dengan minat ya, kemampuan mereka. Iya. Oh berarti nanti konten ya, membuat produk yang sesuai dengan minat mereka. Iya, perlu ya, diferensiasi memang banyak sekali ya. Ada yang berdasarkan tadi kontennya, ada produknya. Terus juga ukuran keberhasilannya ini apa? Kalau nanti diferensiasi, mau mencoba ke diferensiasi produk ini. Kalau produk ini kan sekarang sudah zamannya internet ya Pak, sosmed, jadi mungkin nanti bagaimana mereka mendapatkan like terbanyak dari produk atau konten yang mereka share di sosmed mereka. Oke ya, berarti mereka nanti jadi punya keberanian untuk mempublikasikan karya mereka. Oke. Seperti itu. Oke, terus ini butuh dukungan nggak dari siapa? Jelas, dukungan otomatis dari pihak sekolah, terus kolaborasi dengan orang tua tentunya, karena ini kan bermain sosmed, harusnya pengawasan dari orang tua. Oke, iya. Dan juga perlunya bimbingan juga ya, karena bermain sosmed itu memang harus hati-hati sekali ya, kalau salah wah bahaya. Waktunya setelah ini kan hampir tahun ajaran atau waktu kira-kira cocoknya kapan? Saya ambil nanti di tahun ajaran baru seperti itu Pak, karena kan ini sudah akhir tahun ajaran, sebentar lagi mau pas seperti itu, jadi nanti saya ambil di tahun ajaran baru. Oke, ya terima kasih Bu, jadi sudah lengkap, ada observasinya, terus jenengan juga sudah merencanakan kegiatan pengembangan diri bahwa setelah ini berhasil harus meningkat lagi tentang apa yang lainnya. Ya, terima kasih untuk untuk kegiatan kita dari praobservasi, dari kegiatan observasi jenengan diikuti oleh saya dan sampai pasca ini. Saya juga terima kasih Pak atas kolaborasi ini. Jadi kita saling sharing tentang ilmu bagaimana penerapan diferensiasi di dalam kelas seperti itu. Sama-sama ya Bia, semoga pembelajaran kita semakin ke depan akan semakin baik lagi. Oke, demikian percakapan saya dengan Bu Marlia, rekan sahabat saya dalam kegiatan ini. Semoga dari percakapan kita ini nanti akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang semakin baik dan berguna bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.